Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mutia Parasti membersamai pemirsa semua dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Camat memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah. Nah, kita akan menggali lebih dalam mengenai strategi para camat di Kabupaten Kendal yang bersinergi dengan Kesbangpol Kabupaten Kendal untuk menjaga kondusivitas wilayah di momen Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan saat ini telah bergabung dengan saya narasumber yang luar biasa. Saya akan perkenalkan kepada pemirsa. Yang pertama ada dari Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal, Bapak Purwanto. Apa kabar hari ini, Bapak? Baik, Mbak. Sehat selalu. Sehat selalu, Alhamdulillah. Selalu semangat ya, Bapak ya? Siap, semangat. Semangat selalu, Bapak. Kemudian yang kedua ada Camat Kaliwungu, yakni Pratikto Joko Wijayanto. Apa kabar hari ini, Bapak? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bapak ya? Semangat. Semangat luar biasa. Kemudian dari Camat Kaliwungu Selatan, Bapak Supriyanto. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Selalu semangat ya, Bapak ya? Semangat. Semangat. Kemudian yang terakhir ada Camat Brangsong, Bapak Yunan Arif Rahman. Apa kabar hari ini, Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya, Bapak ya? Oke, baik pemirsa, itu tadi narasumber kita yang nantinya akan menemani pemirsa semua 1 jam ke depan untuk membahas strategi-strategi yang dilakukan dalam bersinergi dengan Kasbangpol Kabupaten Kendal untuk menjaga kondusivitas wilayah. Saat ini kita ke Pak Purwanto dulu. Bapak, mengenai kondusivitas wilayah ini dari Kesbangpol seperti apa? Memandang pentingnya peranan para camat ini terhadap menjaga situasi dan kondisi yang aman dan kondusif di lingkungannya. Seperti apa, Bapak? Para camat bagi kami merupakan ujung tombak di pemerintah Kabupaten Kendal, di mana camat sangat membantu kami di dalam menjaga kondisivitas wilayah yang ada di wilayah masing-masing. Okay. Tanpa bapak-bapak camat yang ada di sini, mungkin dari kami tidak bisa mencapai tujuan terkait dengan kondisivitas wilayah yang ada di wilayahnya. Bagaimanapun permasalahan pasti berakar dari bawah, dari desa. Di mana desa itu permasalahan yang ada di desa pasti akan larinya ke kecamatan. Kalau memang tidak ada permasalahan yang sampai di kecamatan, berarti selesai di desa. Okay. Tapi selama di desa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa yang mencakup dengan kondisivitas wilayah yang ada di desa, pasti akan larinya kepada Pak Camat. Di sini kami sangat dibantu sekali dengan Pak Camat-camat yang ada di seluruh Kabupaten Kendal, khususnya yang sekarang yang ada di Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, dan Brangsong, yang selama ini telah membantu kami selaku pemerintah daerah dalam menjaga kondisivitas wilayah. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan itu bisa diselesaikan, walaupun nanti ada sedikit pun permasalahan yang harus ikut campur tangan di pemerintah yang ada di Kabupaten Kendal. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa, Bapak, peranan camat ini. Kemudian untuk kerawanan wilayah, Bapak, dari Kesbangpol sendiri memetakan kerawanan wilayah ini, terutama di beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal sendiri, seperti apa, Bapak? Khususnya yang di 3 kecamatan ini ya, yang di Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, dan Brangsong. Ini memang daerah ini daerah Pantura, di mana penduduknya itu gampang tersedikit emosi karena daerah-daerah panas itu. Lain dengan daerah yang gunung, mungkin agak sejuk gitu. Di sini, di wilayah ini banyak sekali tambang-tambang yang ada di wilayah kecamatan. Jadi di sini juga menjadi salah satu kadang jadi pemicu juga, karena permasalahan di tambang juga ada sedikit permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, dan Brangsong. Khususnya yang di Kecamatan Kaliwungu itu apalagi ada yang namanya KIK. Nah, KIK merupakan proyek nasional di mana di situ banyak tenaga asing yang ada kerja di wilayah Kaliwungu Selatan di KIK. Di sini juga banyak sedikit mempengaruhi dengan iklim yang ada di wilayah tersebut. Jadi polanya tenaga kerja asing yang ada di kabupaten, khususnya di Kaliwungu Selatan ini seperti apa, jadi kebiasaannya seperti apa. Mungkin ada gesekan-gesekan yang mungkin tidak pas karena budaya asing dengan budaya yang ada di wilayah. Jadi di sini Pak Camat sangat membantu, mungkin memberikan sosialisasi ataupun mungkin arahan-arahan kepada warganya desa-desa gimana cara menjaga komunitas yang ada di wilayah terkait dengan adanya tenaga asing yang bekerja di Kaliwungu yang khususnya di KIK.
Oke. Sejauh ini Bapak, ini kan terkenal dengan wilayah yang panas sehingga memicu kalau anggaplah ketika panas sedikit emosi tersulut ya Bapak ya. Ini dalam rangka mengendalikan dan juga berkoordinasi dengan Camat Kesbangpol sendiri seperti apa dalam melakukan deteksi dini dan juga antisipasi di kecamatan sekitar Kaliwungu ini Bapak? Dari Kesbangpol kalau memang ada mungkin permasalahan yang muncul, kami di sini ada namanya yang teman dari intelijen biasanya turun ke lapangan dulu, jadi menyisir permasalahannya itu seperti apa. Jadi kita di Kesbangpol bisa mendeteksi ibaratnya, akar permasalahan itu seperti apa. Jadi nanti ada koordinasi mungkin dengan kepala desa, dengan sama permasalahan itu seperti apa, dan mungkin sudah di lingkup kecil bisa menyampaikan apa solusi yang terbaik. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada pimpinan masing-masing untuk menjadi olahan dasar untuk mengatasi permasalahan yang ada di sini. Solusinya adalah bermusyawarah bersama ya Bapak ya? Terus menentukan rumusannya kita sampai seperti apa. Mungkin permasalahan itu intinya di mana? Bisa nggak negosiasi ibaratnya sama-sama win-win solution. Jadi teman-teman yang merasa tidak puas dengan sesuatu hal yang bisa menjadikan konflik itu seperti apa. Kalau masih sudah jembatani dan tidak melanggar hukum dan itu bisa difasilitasi dan disukupi, insya Allah di dan Sejauh ini ada berapa temuan Bapak permasalahan-permasalahan ini dari intelijen dari Kesbangpol? Kalau permasalahan yang di sini mungkin kadang kan di sini banjir nih, karena kendala. Mungkin yang dipermasalahkan pasti karena galian. Oke. Nah, sebenarnya banjir bukan karena galian saja, karena mungkin ada pendangkalan sungai yang ada di Kaliwungu itu, walaupun sungai itu bukan kewenangannya punyanya pemerintah Kabupaten Kendal. Oke. Jadi sungai itu kewenangannya punyanya provinsi. Jadi permasalahan itu lingkupnya jadinya luas. Karena kita sebagai pemerintah Kabupaten Kendal bisa koordinasi dengan pemerintah dari provinsi terkait dengan sungai yang pada saat ini sudah melakukan sudah banyak pendangkalan, jadi tidak bisa menampung air yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, maupun di Kecamatan Rongson. Jadi harus ada koordinasi dengan pemerintah provinsi juga. Kami selaku dari perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kendal tidak bisa langsung melakukan pengerukan karena memang ada regulasi dan kewenangannya masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada tumpang tindih terkait anggaran dan juga itu takutnya nanti ada anggaran yang sama kemudian di lokasi yang sama jadi temuan juga. Artinya menyampaikan ke tingkat pusat ya Bapak ya. Oke. Sejauh ini sinergi dari Kesbangpol dan juga kecamatan sendiri seperti apa dari segi komunikasinya? Komunikasi kami dengan kecamatan sangat bagus sekali Mbak. Apalagi Pak Camat ini kan kegiatan kami juga. Baik. Apalagi yang kemarin-kemarin sudah dilaksanakan seperti patroli gabungan pun kita minta bantuan dengan kecamatan, karena nanti perwakilannya dari Kasih Terapik dan anggotanya bisa bergabung dengan kami bersama TNI Polri melakukan patroli gabungan di wilayah kecamatan yang ada di Pantura ini bersama-sama menyisir di malam jam 1:30 dini hari bersama itu keliling di wilayah Pantura melihat kondisi kerawanan yang ada, mungkin ada permasalahan apa, mungkin ada sesuatu yang menyulitkan dan bisa kita temui untuk bisa kita selesaikan. Oke, luar biasa sekali. Nah itu tadi pemirsa, kita akan bergeser ke Camat Kaliwungu. Baik, Bapak, ini mengenai di Kecamatan Kaliwungu, ada potensi sumber daya apa sehingga membuat karakteristik melekat pada diri masyarakat? Dalam artian sumber dayanya seperti apa di Kecamatan Kaliwungu sehingga mempengaruhi karakteristik masyarakat di Kaliwungu? Seperti apa itu, Bapak? Nggih, matur nuwun, Mbak. Di Kaliwungu sendiri sebetulnya kalau masyarakat penduduk asli di situ, itu karakteristiknya kan memang Islami lah, agamis ya. Tapi dengan adanya banyak perumahan yang ada di sekitar Kaliwungu, di wilayah Kaliwungu lah, itu kan menjadikan karakteristik Kaliwungu itu jadi multi kultural seperti itu, nggih. Bahasanya
ada yang memang benar-benar warga Kaliwungu, mereka memang ya agamis seperti itu, tapi juga ada pendatang-pendatang baru yang ada di sekitar Kaliwungu ini. Dengan adanya KIK, dengan adanya KIK ini juga menambah semacam apa, semacam budaya baru di sini, karena di khususnya di desa Wonorejo ini kan yang memangku KIK, juga dari desa Brangsong Pak. Nah, ini juga di situ kadang budaya-budaya luar itu masuk gitu, Pak. Salah satunya mungkin jenengan tahu makanan yang diharamkan itu, Mbak, itu di situ juga kadang mereka melakukan makan yang seperti itu. Terus kaitannya dengan mungkin tadi yang disampaikan dari Badan Kesbangpol, kaitannya dengan bencana mungkin, Mbak. Bencana ini khususnya banjir di wilayah Kaliwungu itu mulai dari ujung timur, Mbak. Saya ceritakan dari desa Sumberrejo. Sumberrejo ini langganan banjir, terutama di sekitar Bulog itu, Mbak. Ini kan tahu Bulog itu. Tapi banjir yang ada di situ itu kayak semacam air limpasan. Tinggi, hujan selesai, langsung mereda. Tapi ini juga menimbulkan efek, Mbak. Menimbulkan efek satu, mungkin ada bangunan seperti contoh kemarin, bangunan yang ada di Balai Desa Sumberrejo ini sempat roboh karena ada limpasan air itu. Terus kemudian agak ke barat lagi desa Kerajaan. Kerajaan ini berbatasan dengan Kaliwungu Selatan, Plantaran. Itu juga panjenengan tahu banjir di situ itu mesti dua desa itu, Plantaran dan Kerajaan. Ini juga sifatnya air limpasan, limpasan. Begitu hujan selesai, ini airnya langsung hilang. Dan kemarin waktu ada Ibu Bupati ke situ sama Pak Wakil Bupati, Pak Camat Kaliwungu Selatan, itu juga diadakan semacam apa ya? Normalisasi sungai. Kerja bakti lah. Tapi ya mengingat di situ kan banyak kabel-kabel yang ini ya, alat berat itu udah bisa masuk ke situ, Pak. Jadi ya secara manual mengganggu saja. Ya, Pak ya. Nah, secara manual saja dan dilaksanakan kerja bakti. Terus ke barat sedikit, Mbak, ke desa Kumpulrejo. Kumpulrejo berbatasan dengan Brangsong, Pak. Itu juga kemarin sempat ada ini sungai apa? Sungai apa, Pak, namanya, Pak? Sungai Waridin, Waridin ya. Sungai Waridin ini kan sempat meluap tinggi ya. Kebetulan yang apa ini namanya, tanggul yang ada di desa ini Kumpulrejo ini kebetulan agak pendek gitu. Jadi tidak melimpas ke Brangsong tapi melimpasnya ke Kaliwungu di desa ini, di desa Kumpulrejo. Ini juga kemarin menjadi terjadi penumpukan sampah di apa? Jembatan ini. Kita kemarin sempat diangklui sama Pak Kades, Pak ini nyemprot ini enaknya kemana gitu. Saya waktu itu minta tolong ke Damkar, tapi Damkar mengarahkan ke BPBD. Akhirnya dari BPBD ini membawa alat untuk menyemprot jalan yang banyak apa lumpur-lumpurnya. Terus agak ke utara Pak, itu di desa Wonorejo. Wonorejo ini memang di situ juga sering terjadi banjir karena ya limpasan air dari Sungai Waridin ini. Dan di sana itu ada salah satu dukuh, dukuh itu kalau sudah banjir itu surutnya susah. Lama ya, Pak ya. Terus kemarin juga sempat minta ke bantuan ke kan kebetulan di situ ada biaya provinsi, minta bantuan ke BPBD provinsi.
Tapi saya bilang gini, lah mau BPBD Kendal aja ada kok, enggak minta kok jauh-jauh. Akhirnya saya telepon BPBD Kendal, akhirnya langsung disedot air yang ada di salah satu dusun itu, diambil airnya, akhirnya bisa terus berkurang. Terus kemudian yang di desa Sarirejo. Sarirejo ini sebetulnya banjir ini juga langganan tiap tahun. Khususnya di belakang perumahan Pasar Pagi itu juga sama, karena ada sungai di situ, karena bukan kewenangan kabupaten, akhirnya terus kita jadi takut mau minta tolong ke PU, juga PU tidak mau karena itu bukan wewenangnya milik kabupaten. Kalau minta ke provinsi itu juga prosesnya lama gitu untuk normalisasi itu. Tapi alhamdulillah di situ kemarin ada semacam komunitas ya, komunitas peduli lingkungan. Ini terutama menghadapi ini Cap Gomeh. Cap Gomeh ini kan Imlek ya Bapak? Imlek lah. Imlek itu makanya dilakukan semacam kerja bakti, terutama di titik-titik sungai ini yang ada sampahnya, ataupun ada apa ini, tumbuhan apa, enceng gondok. Tapi kembali lagi kita bersihkan dalam seminggu, sampah sudah ada lagi di situ. Itu kan menjadi kendala. Jadi kan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah yang di sungai ini masih menjadi apa ya, pemikiran kita, cara menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai itu seperti apa. Karena kita melakukan besok, seminggu lagi sudah penuh lagi, seperti itu. Terus kemudian kaitannya dengan kondusivitas wilayah nih, menjelang Lebaran tahun ini, Lebaran tahun ini di pemerintahan Kecamatan Kaliwungu itu sebetulnya rutin kita melaksanakan kades lintas sektoral gitu. Pesertanya ada Kapolsek dan Ramil dan Pak Kades seluruh Kecamatan Kaliwungu. Dan kebetulan kemarin kita agak salah prediksi sedikit, Mbak. Biasanya rame itu kan kalau sudah minggu kedua, ketiga, keempat. Nah, kemarin kita rapat, intinya ya mohon bantuan kepada kepala desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu untuk membantu kaitannya dengan kondusivitas wilayah di Kecamatan Kaliwungu. Di Kecamatan Kaliwungu kan ada 9 desa. Nah, biasanya desa yang ramai itu Kerajaan sama Kutoharjo. Baik. Nah, ini kemarin Pak Kapolsek juga sempat gini aja wes, kita apelnya di sana, dan kebetulan ada program juga dari Kesbangpol yang difokuskan di Kecamatan Bangsal, Bang. Nah, itu harinya sama, harinya malam Minggu ya, Pak ya. Minggu malam. Ini biasanya kita bagi, dan melalui Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil sama mohon bantuan, monggo lah mas desa ini, masing-masing desa kan ada 5 nggih. Itu untuk bisa di plotting kegiatan pengamanan waktu pelaksanaan ngangklang, ngangklang. Dan membangunkan orang sahur ya Pak? Intinya kan ngangklang itu kalau waktu dulu saya masih kecil itu kan bunyi-bunyian ya, bunyi-bunyian, entah itu gembes atau itu sambil jalan, dan itu orang-orang situ sendiri. Tapi berkembangnya zaman ini, ngangklang ini terus jadi kayak apa ya, budaya ketemu gitulah, budaya ketemu untuk awalnya itu membangunkan orang tidur, ini akhirnya terus ada gesekan gitu. Mungkin mainan petasan dinyalakan, junjal kirono, sana marah, junjal kirono, akhirnya terus menjadi seperti apa ya, seperti perang mercon gitu ya. Dari berbagai daerah ya Bapak ya? Atau hanya dari satu kecamatan saja? Sebetulnya kalau tradisi ngangklang itu memang di Kecamatan Kaliwungu, khususnya di desa Kerajaan ini memang dari dulu sudah ada.
Dan itu orang-orang situ aja yang melaksanakan. Cuma dengan adanya perkembangan media sosial mungkin ayo ngangklang di sana, ayo ngangklang di sana. Artinya banyak yang dari luar yang masuk ke situ ngangklang. Akhirnya terus menjadi kalau orang-orang situ mungkin kondusif ya, ini berhubung ada orang luar akhirnya terus menimbulkan permasalahan gini. Wow, perang mercon, terus kemudian semakin ke sini akhirnya ada sarung ya? Perang sarung gitu. Nah, itu juga kemarin dulu itu pernah terjadi di situ perang sarung juga. Terus kebetulan waktu malam minggu kemarin mungkin jenengan sudah tahu ada berita viral Pak Kapolsek itu. Itu sebetulnya itu kejadiannya itu setelah teman-teman patroli keliling bersama-sama dan dari kegiatannya dari Kespon juga itu sudah selesai, Pak. Sudah selesai, wes aman. Nah, belalai Pak Kapolsek, ayo lewat sana gitu. Jadi mau pulang itu lewatnya Ratan ini. Ya. Nah, sana terus ketemu ini supir trek. Pak, di sana ada tawuran. Nah, akhirnya Pak Kapolsek ke sana. Dan sebetulnya itu bukan tawur itu karena perselisihan mungkin di bawah minuman ya. Karena terpengaruh pasca meminum minuman keras ya. Gitu. Terus akhirnya terjadi itu kaitannya dengan pemukulan petugas di situ, dan kebetulan yang satu itu masih di bawah umur, itu dikenakan wajib absen, wajib lapor. Nah, ya ini yang satunya ini kayaknya Polsek, yang satunya ini. Oke, nah itu tadi terkait di Kecamatan Kaliwungu. Namun kita akan jeda sebentar, tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, kita akan menggali lebih lanjut mengenai potensi dan juga kerawanan yang ada di kecamatan yang lain. Kita akan tergabung dengan Bapak Camat Kaliwungu Selatan, bisa disingkat ini Kalsel ya Bapak ya? Ada yang menyebut Musel. Musel, oke. Musel, saya menyebutnya Kalsel saja. Bapak Supriyanto, ini mengenai potensi dan juga karakteristik masyarakat Kaliwungu Selatan ini seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Mbak Mutia. Jadi
untuk Kaliwungu Selatan ini secara geografis saya cerita dulu. Oh, baik. Secara geografis memang posisinya paling tinggi di antara 3 kecamatan ini. Dari Brangsong, terus kemudian Kaliwungu, dan kami adalah bisa dibilang itu hulunya. Sudah barang tentu, kalau potensi saya melihat dulu, potensi wilayah yang ada di sana, itu 30% saja sudah hutan. 30%-nya hutan. Nah, kalau dari hutan, jelas potensi alamnya sudah tahu, berarti kayu kan. Potensi masalahnya, ya pencurian kayu. Dan kalau itu disebabkan oleh alam, ya biasanya pohon tumbang. Itu yang sering terjadi. Sehingga beberapa kali ketika ada musim hujan dan angin ini mesti banyak kejadian pohon roboh. Kalau karakteristik Kaliwungu Selatan, masyarakatnya agamis. Terbukti di setiap desa itu ada pondok pesantren. Dan ini sebenarnya sudah membudaya dari tahun dulu. Bahkan kalau menurut sejarah saja, ini banyak makam wali-wali yang ada di Kaliwungu Selatan. Khususnya saya menyebut di Proto, di pemakaman Jabal itu, di sana bahkan mungkin bersemayam para bupati, para aulia, bahkan mungkin para wali yang ada di sana. Nah, ini juga sekaligus membentuk sebuah karakter agamis yang melekat. Nantinya setiap tahun budaya-budaya yang ada di sana itu tidak lepas yang namanya kayak grebek, terus kayak kemudian mauludan, kayak wewean, kayak terus ada lagi yang nyadran dan lain sebagainya. Ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat sana. Bahkan hampir setiap desa itu juga punya kearifan lokal sendiri-sendiri di dalam menyelenggarakan kegiatan tahunan sebagaimana yang diyakini menjadi karakteristik yang sudah berkembang turun-temurun. Nah, kalau masalah yang banyak terjadi untuk kerawanan sosial ini sekarang sudah mulai agak merembet nih. Mungkin sedikit ketularan dari Kaliwungu kali ya. Betul, KIK tadi disebutkan oleh Pak Joko membawa dampak yang mungkin cukup serius. Lahirnya KIK ini didukung dengan lahirnya pemukiman yang sangat banyak di Kaliwungu Selatan. Dan ini sudah barang tentu karena pemukiman yang menempati di sana juga bukan hanya penduduk asli, bahkan hampir 80% itu adalah penduduk pendatang. Nah, ini yang kerawanan sosial muncul sehingga kepadatan penduduk yang menjadi tambah, mesti masalah sosialnya juga tambah. Yang sudah mengejala sekarang sampah. Terus kemudian adalah kayak semacam akulturasi budaya. Sekarang aja saya juga beberapa kali mungkin dalam sesi dialog itu menyampaikan kepada Ibu Bupati maupun Pak Wakil bahwa imbas dari KIK ini cukup signifikan, terutama pada pertambahan penduduk. Bayangkan saja, misalnya bisa kita telaah. Satu perumahan misalnya ini ada 1000 rumah, maka kalau menghuni 4 orang, berarti sudah ada tambahan penduduk yang cukup luar biasa. 1000 kali 4. Dan ini dapat dilihat yang paling nyata saja. Ini adalah kuota di SD. SD, jenengan bisa cek ini, bisa di cross check juga dengan Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan dari pengamatan saya tidak keliru. Itu kemarin satu kelas itu hampir 40 lebih.
siswa. Dan ini cukup mengganggu tidak mengganggu dalam arti proses KBM-nya enggak, cuma bisa optimal enggak? Ini yang kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan, karena teorinya satu kelas 30 itu optimalnya. Tapi faktanya di lapangan dengan pertumbuhan pemukiman yang demikian banyak di Kaliwungu Selatan, ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang mungkin cukup krusial. Salah satunya itu. Ini tidak didukung dengan pertambahan lokal SD, sehingga ruangan itu ya masih sama seperti itu. Bahkan bisa dicek juga kepadatan penduduk ini akan terus meningkat. Kalau jumlah kemarin di Kaliwungu Selatan tercatat hampir 52, kemungkinan di tahun 2026 itu juga pertambahannya cukup luar biasa. Nah, kita melihat kerawanan ini bukan lagi bergeser pada permasalahan-permasalahan alam, tetapi lebih nanti ke arah gesekan sosial. Karena yang mulai terjadi itu pasti akan bisa kita lihat dari beberapa laporan. Laporan yang kami inventarisir kadang-kadang pergerakannya adalah berasal dari perumahan-perumahan itu sendiri, yang kadang-kadang tetangganya bangun karena bunyi palu dan lain sebagainya, takek-takek mengganggu, kemudian dilaporkan dan lain sebagainya. Ini sudah ada gejala-gejala seperti ini, dan saya nanti akan memprediksi bahwa masalah yang seperti ini juga akan timbul di kemudian hari. Nah, yang berikutnya terkait dengan masalah yang sudah terjadi, ini yang mungkin harus segera dikoordinasikan lebih jauh terkait dengan adanya perumahan. Selain tadi karena Kaliwungu Selatan itu adalah hulunya, kalau nanti jadi perumahan semua ya, yang bawah berangsong sama Kaliwungu repot. Ketika banjir pasti yang dituduh kami, akan liar gitu. Nah, satu itu. Terus yang kedua adalah ketika pembangunan atau pengembangan perumahan ini berakhir, itu setidaknya penyerahan PSU maupun apa itu benar-benar diawasi dengan ketat. Artinya biar tidak terjadi kerawanan sosial atau masalah-masalah sosial yang ditimbulkan karena ada permukiman itu. Contoh yang paling sederhana, kemarin ada sempat yang sampai masuk ke kami kaitannya pemakaman. Di situ harus disediakan pemakaman, sementara jalan ke arah pemakaman itu yang juga belum dibangun sebagai PSU. Nah, ini rame di desa. Nah, terus kemudian muncul lagi yang mungkin dari etnis lain, yang mungkin dalam hal ini yang mungkin non-Islam atau mungkin yang beragama lain, itu juga minta perlakuan yang sama. Dan ini saya pernah dulu di Weleri juga sempat mencuat seperti ini, sehingga kita menghimbau kepada pemerintah daerah ketika nanti memberikan izin kepada pengembang, harapannya ada disediakan tanah untuk pemakaman, terutama mungkin kalau memang tidak dipisah ya setidaknya ada lahan untuk pemakaman. Terus kemudian jalan ke arah pemakamannya pun juga harus diperhatikan. Jangan sampai pengembang itu memilih area pemakaman yang sulit terjangkau. Betul. Nah, kalau sulit terjangkau, kejadiannya nanti kan repot juga. Pada saat gotong-gotong mayat, nggak bisa kepeleset malah bahaya kan. Nah ini juga sarana menuju ke areal itu juga harus diperhatikan. Jadi Kaliwungu Selatan itu karena imbas seperti ini, sehingga lahan yang ada di sana sekarang sudah banyak pengajuan ke arah pengembangan ini. Nah, saya mengharapkan dari Perkim juga hati-hati ketika PSU juga betul-betul diperhatikan, yang kewajiban dari pengembang itu untuk membangun sarana prasarannya yang baik, awalnya seperti apa, after before-nya juga harus bisa digunakan sebagaimana bersih. Jangan nanti permasalahan itu menjadi masalah lagi di tingkat desa.
beberapa kali kami mencatat juga ketika desa sudah di perencanaan penganggaran itu ada, tapi tidak bisa mengeksekusi gara-gara PSU-nya belum diserah terimakan. Atau ketika diserah terimakan sekalipun, itu masih tarik ulur. Dalam arti, ini kewenangannya Pemda, kenapa desa menganggarkan. Nah, padahal kalau dilihat secara faktual, itu memang butuh. Nah, kita menjadi dilematis. Ini mau dikemanakan? Kalau tanggung jawab semua diserahkan Pemda, saya yakin Pemda juga jebol. Karena banyaknya PSU-PSU yang harus dibangun dan itu mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau kita mau berbagi tugas, baik yang desa, kecamatan, maupun kabupaten, maupun dari pengembang, ya kita bisa sinergi sama-sama. Begitu diserahkan kepada Pemda, dilihat lagi jalannya layak nggak untuk dilalui. Terus kemudian PSU yang lain gimana? Termasuk tadi menjawab beberapa kemungkinan ke depan, beberapa tahun ke depan yang masalah mungkin akan timbul dari bertambahnya penduduk. Ya, kalau pengembangan kan rata-rata pengembang sekarang kan pengembangannya itu dicicil, kayak tidak langsung hamparan dalam jumlah yang besar, tapi paling hanya di bawah 5 hektar, di bawah 2 hektar dan lain sebagainya. Dan ini saya bukan suudzon, enggak, cuma kelihatannya karena yang namanya pengembang itu biasanya kan dia cari untung, kemudian kewajiban dia untuk menyediakan RTH, ruang terbuka hijau, ini kan juga ada kewajiban di sana. Nah, kalau pengembangannya itu hanya di bawah 5 hektar dan sebagainya, mungkin bisa dikembangkan, ditaruh aja seberapa kecil gitu kan. Sehingga itu menurut saya tidak begitu berguna, tidak bisa digunakan baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Karena kadang-kadang kalau pengembangannya hanya disediakan sedikit RTH, terus kemudian hanya untuk muter mobil saja, kan paling hanya itu kegunaannya. Tapi kalau mungkin pengembang itu punya perencanaan pengembangan yang lebih besar, setidaknya ada warning atau peraturan di tingkat kabupaten yang mungkin bisa mengadopsi permasalahan ke depan yang akan terjadi. Contoh, kalau PSU atau RTH yang disediakan itu kecil, hanya luasan berapa, yang tidak bisa digunakan untuk apa-apa, nanti Pemda lagi yang kesulitan untuk bangun. Taruhlah kalau satu hamparan misalnya 28 hektar, nah itu cocok nanti disediakan RTH saat lapangan bola, itu bisa digunakan untuk SD, SMP, SMA, macam-macam. Nah, kalau hanya mungkin 5 hektar, berapa ratus meter saja yang bisa digunakan, paling-paling hanya bisa untuk lapangan bola. Tidak bisa ya paling-paling lapangan voli atau badminton. Dan itu kadang-kadang tuh tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh penduduk setempat. Sehingga benar-benar karena masing-masing wilayah, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, dan Berangsong mungkin juga tidak akan sama. Jadi saya mencatat bahwa di Kaliwungu Selatan itu lebih ke arah ini, adanya pengembang-kembangan. Terus yang lain adalah kaitannya dengan galian. Galian, sekali lagi beberapa masyarakat protes ke kami tidak bisa apa-apa karena yang mengeluarkan izin bukan kami. Yang mengeluarkan izin adalah provinsi. Sehingga kita juga mengetuk kebaikan hati dari pejabat di provinsi ketika ada sedikit masukan, sedikit mungkin usulan dari masyarakat, walaupun itu media sosial, harapnya sedikit didengar. Kita juga pernah mencatat beberapa aduan dari masyarakat yang nampaknya sampai saat ini pun juga belum direalisasi. Nah, itu yang paling terbesar kemarin banyak dikeluhkan adalah jam operasional. Oke. Ya, jam operasional galian C. Jam operasional galian C ini kalau di kesepakatan kemarin jam 8 sampai jam 16 ya. Tapi faktanya banyak
galian C yang beroperasi mungkin di luar jam itu. Lembur ya Pak ya? Nggak tahu lembur lembur atau memang ada target tertentu, kita nggak tahu. Yang pasti ya semua pihak biar bisa dimengerti, bisa semua sadar, sehingga peran tanggung jawab itu bukan hanya di pemerintah, pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, tetapi para pengembang, para penambang dan lain sebagainya juga punya tanggung jawab, setidaknya tanggung jawab moral. Kalau kejadian-kejadian yang mungkin pernah menimpa atau terjadi di Kaliwungu sampai meninggal karena gara-gara licinnya jalan akibat digunakan untuk membangun rebelan dari material itu yang terjatuh kemudian kena hujan jadi licin dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, mungkin beberapa kali kalau dari dulu sudah ada sih kejadian, cuma kan ini mungkin kembali lagi saya menyampaikan bahwa yang di Kaliwungu Selatan galian C ini memang lumayan banyak, dan saya harapkan dari Kesbangpol juga bisa mengantisipasi dari sisi regulasi, mungkin kerjasama dengan pihak Satpol untuk penegakan perda, termasuk ya pertemuan lintas sektor yang di mana itu bisa dibahas bareng-bareng terkait dengan ketaatan dari namanya sistem Galia, baik itu jam operasional, baik itu tonase kendaraan yang digunakan dan lain sebagainya. Yang pasti masyarakat jangan sampai ada, walaupun ada keluhan tapi tidak begitu menyakitkan kalau didengar. Sehingga keluhan itu hanya sifatnya mungkin kritik yang membangun dan sindiran-sindiran yang mungkin bisa kita antisipasi lebih baik lagi ke depannya. Jadi intinya seperti itu Pak Mutia. Luar biasa sekali yang telah dilakukan di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan menggali lebih dalam mengenai potensi dan juga karakteristik masyarakat di Kecamatan Brangsong. Tapi tahan dulu, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Kali ini kita akan ke Kecamatan Brangsong. Pak Yunan, ini seperti apa ini? Terkait potensi dan juga karakteristik masyarakat di Brangsong. Seperti apa itu Pak? Potensi kalau biasanya saya menyebutnya di Brangsong itu ada 3 wilayah. Saya bagi 3. Satu itu dataran perbukitan, yaitu di sana ada Tugu Sari, ada
ada sumur, ada penjalin, kemudian ada blorok, kemudian bawah kita dari Sidoarjo, Kertomulyo, Tosari gitu kan. Terus ke pesisir, ke Adem, Purwokerto, Turunrejo, sama Rejosari gitu kan. Jadi masing-masing itu pasti beda gitu kan. Jadi itu potensinya di daerah atas, misalnya ladang, berarti kayak sumur itu sana nanamnya tetap kayak bengkoang dulu pernah. Terus sekarang tela karena di sana itu sebenarnya bisa diangkat menjadi potensi oleh-oleh Kendal karena di sana masyarakatnya banyak membuat tape dan tapenya enak menurut kami, dan pelatihan dari provinsi juga ada gitu. Kemudian semua desa di kita mempunyai khas-khas masing-masing. Kemudian daripada itu mengenai karakteristik orangnya otomatis beda-beda. Semakin ke sana semakin terus terang aja di sini tuh orangnya kritis-kritis gitu ya, pinter-pinter gitu. Jadi segala langkah dari kecamatan, saya juga non sewu sekarang kan kayak kecamatan tidak kayak dulu lagi ya. Kalau dulu kita kewilayahan, tapi kalau sekarang kita itu sebagai OPD. Jadi tupoksi kami adalah sebagai pembina, fasilitator, dan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan monitoring. Kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Brangsong, Mbak. Dulu awalan saya tugas di sini, saya sudah memetakan di sini bencananya paling banyak itu adalah banjir, karena kalau sudah musim hujan, pikiran saya dan yang lain-lain itu pasti banjir. Memikirkan rakyatnya yang kebanjiran ya Pak? Pasti banjir gitu. Kalau hujan itu pasti banjir maksud saya gitu. Jadi Pak Kades juga mikirnya pasti banjir gitu. Jadi kita sedikit dari rasa teman-teman Kades itu harus sudah bersahabat dengan alamnya gitu. Sebenarnya waktu saya tanya, bagi mereka seperti itu, tapi bagi saya itu masalah karena Nun Sewu banjir dan warga kita tidak nyaman hidupnya, terus padi-padi juga gagal panen, petani itu menjadi masalah, makanya harus ada solusi. Awal saya tugas di Kecamatan Brangsong ini, saya langsung mengadakan FGD, memfasilitasi FGD dengan mengundang BPWS dari pusat, terus Pusdataru dari Provinsi Jateng, sama Putri Buto, kemudian PUPR Kendal, diketemukan dengan Kades dan tokoh-tokoh masyarakat sini, BPD gitu kan. Setelah itu mereka akan tanya jawab. Setelah itu terpetakan, hasil dari FGD itu terpetakan dan kita masuk ke dalam anggaran di provinsi untuk kaitannya DAP. Tapi kok sampai sekarang belum turun semua. Yang saya melihat yang sudah turun adalah Kali Waridin. Waridin aja itu muara belum. Nah, boleh saya terangkan bahwa banjir di sini, di Brangsong ini diakibatkan oleh dua sungai besar. Kalau saya bilang itu satu yang jelas Blorong, kedua Waridin, kemudian saluran buang Nun Sewu kayak yang biasa kita sebut Kali Wedus, Kali Buduan, Kali Puangin gitu Mbak. Dan itu semuanya kurang terawat Nun Sewu. Seperti tadi sudah dijelaskan saya kira sama Pak Joko, Pak Pri, bahwa kewenangan dari sungai dan irigasi itu ada di provinsi karena ini ada jaringan teknis. Makanya kami sedang melihat atau memohon, bahkan sudah saya sampaikan juga ke Ibu Bupati, biar beliau itu tahu persis permasalahan di sini. Banjir yang ada di sini yang mengakibatkan masyarakat kita, petani gagal panen, warga juga tergenang. Sampai sekarang itu semua sawah di sini masih tergenang Mbak, dari hujan kemarin itu tuh harus ada tindak lanjut, yaitu kesepakatan bersama, atau istilahnya kalau dulu itu siapa berbuat apa gitu. Jadi yang ada anggaran provinsi, kabupaten punya anggaran apa, desa bisa apa, lah kita nanti bersama-sama. Nah itu yang selama ini kita gunakan untuk itu gitu.
Kemarin juga kegiatan itu untuk normalisasi di Kali Wedus, terutama di Tururejo. Kemudian dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Brangsong ini, kami menggunakan beberapa inovasi. Kalau kaitannya dengan pemerintahan, kami jemput bola. Kami jemput bola karena anggaran kecamatan sedikit. Kami membuat 2 tim, masing-masing ke desa. Kita pembinaan dari mulai TU sampai ke Yanung, ada semua di sana secara bertahap. Kemudian kaitannya dengan bencana, kami menggunakan aplikasi yang namanya WA, Bu. WA, kita buatkan grup. Kalau kaitannya dengan irigasi, saya buat grup Ululu. Di sana itu ada petugas dari Putri Kuto, itu adalah Balai Putri Provinsi, sama dinasnya dari Pusdataru. Di sana ada kasih perencanaannya. Di sana sehingga nanti Kades bisa ngomongin permasalahannya langsung di saat itu juga, dan provinsi langsung bisa saat itu juga bisa tahu ini loh permasalahan. Oh ini pintunya rusak. Oh ini drillnya atau ininya bengkok dan lain-lain, sehingga provinsi bisa langsung ini, dan teman-teman juga sudah baik koordinat di fotonya, sehingga bisa langsung mendata. Kalaupun itu pendataan sebagai data untuk kegiatan, itu sudah bisa diambil. Kemudian itu kaitannya dengan irigasi. Kemudian kalau kaitannya sungai, kita itu menggunakan aplikasi lagi, tadi grup WA tadi namanya langsung tanggap bencana. Di situ adalah Linsek. Kalau yang sekarang kan saya rubah forum Linsek. Di situ ada Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Danramil, terus dari KUA, Kapus, semua Forkop itu ada di situ, Pak Kades ada di situ, BPD ada di situ. Sehingga semua permasalahan dari setiap desa masuk ke sana, dan masing-masing sudah terinformasikan dengan BPBD dan lain-lain, sehingga sudah langsung ini, Bu. Makanya kadang saya bingung ada permasalahan atau enggak, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas kami sebisa mungkin penanganannya itu cepat ke masyarakat, Mbak. Kayak kemarin kita juga bentuk grup yang kaitannya dengan PKH untuk mengatasi masalah jaminan kesehatan, juga jaminan sosial. Kemarin kita juga menggunakannya forum diskus gitu, forum grup discussion atau begini. Jadi kecamatan memfasilitasi aja untuk kita temukan dengan dinas. Next nanti ada lagi. Kita coba seperti itu, Mbak, untuk penanganan permasalahan di desa, sehingga dinas pun tahu bahwa desa itu sudah merdeka. Karena desa dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 6 2014 itu sudah diberi kewenangan untuk mandiri. Berarti kita harusnya jangan berpikir parsial, tapi ayo kolaborasi. Saya pinginnya adalah pembangunan ini adalah wujud dari kolaborasi kita untuk mendukung program-program dari Bupati dalam rangka tugas kami sebagai yang ujung tombak dari perintah Bupati adalah untuk bisa melayani masyarakat dengan nyaman, aman, juga semua kondisi bisa terkendali. Kemarin juga di tempat kami ada permasalahan besar, yaitu kaitannya dengan di Bungusari, mungkin sudah pada tahu semua. Itu juga kita selesaikan dengan damai. Alhamdulillah, semua komponen kita bisa dekati semua, karena memang terus terang saya pendekatan ke mereka itu adalah personal, Mbak. Saya dengan Pak Kades juga pendekatan personal, sehingga segala permasalahan saat itu juga harus saya selesaikan gitu. Jadi tidak usah sampai melebar kemana-mana dan mencuat, itu jangan sampai, karena di setiap musdes juga saya tugasi BPD. BPD di sini juga kalau di sudut ada sampai ada permasalahan sedikit aja dari masyarakat, Bapak harusnya
membawa orang itu langsung ke balai desa untuk dirembuk sarang-sarang. Jangan sampai ini mencuat, apalagi sampai jadi permasalahan di kabupaten. Saya kira kami berharapnya seperti itu. Kemudian kalau perkara-perkara yang ini kita masih pakai restorasi justice, jadi melalui kita rembukan lah bareng di sini, tidak harus pakai di urusan dengan polsek dan lain-lain, Mbak. Jadi mungkin yang bisa saya itu kan mungkin itu kaitannya untuk beransong, karena ya dengan adanya fasilitas tadi kok kayaknya sudah bisa tertangani. Jadi saya kalau mau itu apa ya, kalau masalah sampah juga kita sudah tangani itu. Kemarin juga berangsong, termasuknya hilirnya itu di Sungai Butuan, di Tosari juga itu adalah tempat sampah. Kalau saya berharapnya adalah monggo, karena di Desa Berangsong ini saya mungkin lewat acara ini untuk khusus masyarakat Berangsong, kalau bisa kita menyediakan sumur resapan. Karena di daerah kita adalah semua sudah terkepung air, tidak ada apa-apa. Ayolah kita jangan jaga ke sampah-sampah, monggo kita bantulah pemerintah. Ayo kita buat sumur resapan sehingga nanti ada tampungan air, karena di sini tidak ada tampungan air sama sekali, sehingga ya airnya adanya ya kita nunggu surut. Ya lama, Mbak, kita lama sekali, apalagi di daerah Krayapan Purwokerto itu lama sekali gitu. Jadi mohon juga dari provinsi dan mungkin lewat ini juga saya berharap ada payung hukum bagi kita, sehingga nanti ada kolaborasi provinsi, kabupaten, dan desa. Karena desa jujur ada peraturan kerjasama antar desa yang itu nanti melaksanakan adalah BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Ini sebenarnya sudah mau saya buat seperti itu untuk penanganan taktis kaitannya dengan sedimentasi. Jadi nanti dari hulu ke hilir ini kerjasama antar desa, Mbak. Pembiayaannya tidak banyak, tapi ditopang oleh semua desa. Ada anggaran segini, nanti mereka mengerjakan sendiri untuk sewa alat berat, untuk bayar solar. Jadi saluran selalu terawat, tapi regulasi untuk itu yang kami masih bertanya ada enggak. Dan yang kedua, kemarin juga lewat Musrenbang Cam kita minta ke UPTDPU Kaliwungu agar sama Bapak Litbang agar urusan sungai, kaitannya sungai jangan dijadikan proyek, tapi itu dimasukkan ke dalam kegiatan OP atau operasional dan pemeliharaan. Jadi itu rutin, tidak usah temporary, itu biayanya banyak. Tapi kalau rutin, insya Allah dengan pembiayaan bersama, desa pun siap karena desa ada anggaran. Mungkin itu dari saya, Mbak. Mungkin tidak bisa banyak kayak mungkin dari saya itu terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih dari Pak Yunan. Nah, ini sedikit pesan Bapak singkat kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah, dimulai dari Pak Camat Berangsong, Bapak Yunan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Mutia untuk kaitannya kondusivitas wilayah. Kami mohon ke semua kepala desa, semua warga, semua komponen ormas-ormas yang ada, LKD yang ada, monggo kita jaga masing-masing diri kita, keluarga kita, masyarakat kita bareng-bareng. Tidak harus kita standby, tapi kita harus selalu waspada karena sekarang ini dengan adanya sosial media, berita bisa menyebar tanpa bisa dikendalikan. Monggo kita saling menjaga masing-masing diri kita untuk mencegah, dan saya berharap untuk tokoh-tokoh agama juga bisa bersinergi untuk bisa menenangkan warga, dan apabila ada permasalahan-permasalahan monggo kita selesaikan secara damai di balai desa ataupun di kecamatan dengan musyawarah. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bapak Yunan. Selanjutnya dari Bapak Camat Kaliwungu Selatan, imbauan kepada masyarakat seperti apa? Silakan. Iya. Untuk masyarakat Kaliwungu Selatan, saya mengimbau bahwa kondusivitas wilayah bukan semata-mata tanggung jawab dari pemerintah daerah, kecamatan maupun desa, tapi harus mendapatkan dukungan semua pihak,
terutama dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Harapannya ketika ada sesuatu permasalahan yang harusnya bisa dimusyawarahkan, alangkah baiknya kita musyawarahkan terlebih dahulu sehingga tidak muncul riak-riak atau mungkin permasalahan yang lebih tinggi pada akhirnya nanti. Sehingga tetap jaga diri dan keluarga, berawal dari keluarga, diri sendiri, terus baru kita mungkin akan melebar, menghimbau kepada masyarakat secara luas bahwa tanggung jawab moral kita kepada masyarakat seluruhnya adalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tetap jaga kondusivitas, apalagi ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya dari Camat Kaliwungu, Bapak Joko, seperti apa imbauannya kepada masyarakat di Kaliwungu? Ya, untuk warga masyarakat Kaliwungu, kembali lagi kaitannya dengan kondusivitas wilayah ini. Ini kan menjelang banjir, satu permasalahan intinya ada di sampah. Nah, saya berharap warga masyarakat Kaliwungu ini paling tidak bisa milih dan milah dulu kalau kaitannya dengan sampah ini untuk bisa dibuang nanti ada ininya tersendiri ya. Ada tempatnya ya Pak ada ya? tempatnya tersendiri. Terus hilangkan membuang sampah di sungai seperti itu, karena permasalahan banjir ini sedikit banyak juga kaitannya dengan sampah, membuang sampah di sungai, karena budaya di kita sungai itu bukan depannya, belakangnya. Jadi kan seolah-olah buang aja di situ karena di belakang. Dan yang kedua kaitannya dengan kondusivitas wilayah juga, saya berpesan kepada teman-teman Kades ya, untuk bisa mengaktifkan lagi kaitannya dengan ronda malam, Mbak. Ronda malam, terus kaitannya dengan Linmas ini untuk bisa diberdayakan lagi, karena ya seperti dulu Mbak, kan ada jaga malam juga menjadikan warga masyarakat ini kayak ayam gitu Mbak, karena ada yang berjaga. Gitu. Saya kira itu Mbak. Oke, luar biasa sekali upaya dari Pak Joko selaku Camat Kaliwungu. Selanjutnya ini kita akan ke Kesbangpol Kabupaten Kendal mengenai harapan dan juga ke depan seperti apa sinergi yang akan dilakukan dengan para camat. Terima kasih. Harapan kami selaku perwakilan dari Kesbangpol Kendal, saya minta kerjasamanya kepada Pak Camat semuanya untuk saling bisa membantu di pemerintah Kabupaten Kendal, juga untuk masyarakat pada umumnya. Sebenarnya selama kita menyadari bahwa kita itu saudara, itu tidak akan selamanya ada permusuhan. Jadi selama kita menganggap manusia yang ada di dunia ini saudara, berarti kita aman. Dan tetap jaga kondusivitas wilayah, uri-uri budaya bangsa yang selalu menghormati, gotong royong, dan itu menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia. Dari kami, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Tentunya juga dari Kesbangpol juga akan menjembatani ya dari para camat untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada kepada instansi yang terkait. Oh, iya. Oke. Dari Kesbangpol siap menjembatani baik permasalahan yang ada, kita permasalahan itu misalkan dengan bidang mana, dengan OPD mana. Dari kami biasanya berkoordinasi dengan bidang terkait. Kami sudah biasa dengan Bapak-bapak camat di sini, bila ada permasalahan kita sampaikan dan kita ketemukan dengan pihak-pihak yang terkait, Mbak. Oke, luar biasa sekali langkah-langkah yang dilakukan meskipun tantangan yang dihadapi mulai dari bencana banjir, kemudian pendatang yang cukup banyak dan juga permasalahan lainnya, namun tetap dihadapi secara bersama-sama dengan sama-sama menganggap bahwasanya orang lain adalah saudara, sehingga kondusivitas wilayah dan juga kerukunan dapat terjalin bersama dan berjalan kondusif. Dan akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.